Hi guys, I am Syahrian Rozani, but you all can call me Rian. Di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang hukum dasar pendidikan. Hukum dasar pendidikan ini terdiri dari 3 teori yang saya tahu. Teori pertama yakni teori nativisme, yang kedua teori empirisme, dan yang ketiga adalah teori konvergensi. Pertama kita akan bicarakan tentang teori nativisme. Teori nativisme ini intinya adalah perkembangan manusia bergantung pada bakat bawaannya, baik berasal dari keturunan atau orang tuanya atau nenek moyang, atau karena memang ditakdirkan demikian. Terus lanjut ke empirisme. Empirisme ini intinya adalah perkembangan manusia tidak berdasarkan bakatnya. Jadi manusia itu dilahirkan seperti kertas kosong dan perkembangannya itu tergantung pada lingkungannya. Itu. Dan lanjut ke yang terakhir yakni konvergensi. Teori konvergensi ini intinya adalah gabungan antara kedua teori tadi, yakni manusia itu memang dilahirkan dengan memiliki bakat bawaan, tapi faktor lingkungan juga mempengaruhi perkembangan manusia tersebut. Gitu. Sekarang langsung aja ke diskusi. Kita akan mendiskusikan tentang teori-teori yang tadi. Kita akan mendiskusikan tentang teori-teori tadi. Ya, pertama teori nativisme. Seperti saya jelaskan tadi, teori nativisme ini kan intinya adalah faktor perkembangan manusia itu bergantung pada bakat bawaannya. Saya sangat setuju dengan teori ini. Mengapa? Karena memang bakat itu sangat penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena contohnya kayak gini. Misalkan ada siswa A dan siswa B. Siswa A ini berbakat dan siswa B ini tidak berbakat pada subjek tertentu. Misalkan di subjek A yang berbakat ini akan membutuhkan setengah dari waktu yang dibutuhkan oleh siswa B yang tidak berbakat ini untuk menguasai subjek itu di suatu level. Misalkan kita berbicara Inggris grammar di level intermediate. Siswa A ini akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk memahami subjek tersebut dibandingkan dengan siswa B yang kurang berbakat. Jadi bakat itu sangat penting menurut saya. Jadi gimana cara kita misalkan sebagai guru untuk membimbing siswa-siswa kita yang kurang berbakat misalkan. Jadi menurut saya untuk membimbing siswa yang kurang berbakat, kita harus membutuhkan seperti tadi, kita harus membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak cara-cara yang lebih menarik, atau menjelaskannya dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan bakat siswa yang berbakat ini. Untuk mengembangkannya, kita bisa memberikan stimulasi tugas yang lebih sulit ke siswa tersebut, gitu. Terus lanjut ke teori yang kedua, yakni empirisme. Teori empirisme ini adalah teori yang tadi intinya perkembangannya itu tergantung lingkungan, atau manusia itu yang dilahirkan seperti kertas kosong, tidak mempunyai bakat, dan perkembangannya itu tergantung lingkungannya. Jadi ini juga masuk akal sih menurut saya, tapi kurang setuju kalau manusia itu terlahir seperti kertas kosong. Karena setiap manusia itu menurut saya dilahirkan berbeda-beda, mempunyai bakat yang berbeda-beda,
Mungkin yang satu bakatnya di A dan yang lain bakatnya di B dan seterusnya. Tapi saya setuju di bagian perkembangannya tergantung lingkungan. Jadi lingkungan yang baik juga akan membantu perkembangan dari siswa atau dari manusia gitu. Jadi dengan lingkungan yang baik, siswa atau di sana kan kita bicara siswa, misalkan dengan lingkungan yang baik, siswa akan lebih mudah atau lebih mengerti tentang pelajaran-pelajarannya. Contohnya misalkan seperti yang di Pare, di sana kan lingkungannya bahasa kampung Inggris, jadi siswa-siswanya lebih cepat mengerti bahasa Inggris di sana karena lingkungannya mendukung. Dan contohnya di lingkungan kita, kenapa bahasa Inggris kita sulit berkembang, karena mungkin lingkungan kita masih kurang baik atau banyak yang judgmental gitu, yang kalau kita ngomong Inggris kita diolok-olok oleh teman, dibilangin sok keinggrisan gitu. Terus yang terakhir, nah yang ini adalah gabungan dari keduanya. Nah ini adalah teori yang tempat saya paling setuju, karena teori ini kan menganggap keduanya penting, yakni bakat itu penting dan lingkungan itu penting. Memang begitu, bakat tanpa didukung oleh lingkungan yang baik itu bukan tidak sih, tapi kurang bisa untuk berkembang gitu. Orang berbakat itu walaupun gini ya, orang yang berbakat dan tidak berbakat, misalkan orang berbakat di lingkungan yang tidak baik, sedangkan orang yang tidak berbakat di lingkungan sama, orang berbakat akan tetap lebih berkembang. Itu menurut saya. Jadi orang berbakat menurut saya lebih superior. Jadi akan lebih baik apabila orang berbakat di lingkungan yang lebih baik gitu. Jadi pelajaran yang kita ambil dari situ adalah manusia memang dilahirkan mempunyai bakat-bakat tertentu, dan untuk mengasah bakat-bakat tersebut, kita yang esoknya mungkin akan menjadi seorang pendidik, kita harus mendukung mendukung untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut dengan cara kita memberikan lingkungan-lingkungan yang baik untuk belajarnya, dan memberikan pendidikan-pendidikan yang lebih menarik atau lebih baik. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.